ingatkan kepada Anda semua bahwa eh, untuk kegiatan Expo itu sifatnya adalah wajib ya. Jadi semua kelompok itu harus mengikuti Expo dengan memamerkan atau dengan memasarkan produk-produknya yang sudah menjadi pilihannya. Kenapa? Karena ini akan dimasukkan sebagai nilai praktek ya. Jadi nilai praktek karena memang kalau seperti yang kita ketahui bahwa KUBB itu adalah 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah teori dan 1 SKS itu adalah praktek. Nah, jadi saya dengan Bu Atin menyepakati bahwa yang nilai praktek itu adalah dari Expo yang sudah Anda ikuti semuanya. Ya, jadi kita mendapatkan 3 meja ya 3 meja untuk memasarkan produk-produknya kita ya. Jadi oleh karena itu untuk yang kelas ini kelas B ya. Iya, Ya, Ibu. ya, nah jadi kelas B itu berarti ada 6 produk yang akan dipasarkan ya, 6 produk, lalu kemudian yang terdiri dari food dan non food, lalu nanti yang di kelas A juga begitu ya. Nanti mungkin teknisnya nanti akan kita apa kita kita atur ya, karena insya Allah ini hari Jumat kita akan meeting dulu ya, khususnya panitia akan meeting bagaimana tekniknya ya. Jadi akan ada technical meeting yang melibatkan stakeholder juga. Jadi ada beberapa stakeholder ya, diantaranya itu yang saya tahu dari Marta Tilar, lalu kemudian dari Jagat Satwa Nusantara, lalu kemudian dari dari Einstein Project ya. Yang saya tahu itu mungkin nanti lebih lengkapnya nanti akan saya infokan setelah kita meeting di hari Jumat besok ya. Karena hari Jumat besok itu nanti akan melibatkan semua yang jadi rapatnya itu akan melibatkan semua yang ikut menghadiri atau ikut terlibat di dalam acara Expo yang akan berlangsung di tanggal 17 tersebut ya. Nah, oleh karena itu saya berpesan ya, tolong persiapan ya, persiapan untuk produk-produknya itu lebih istilahnya lebih 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 dimatangkan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat ya di samping di sam sebentar, karena di samping aduh sebentar, karena di samping sebentar ya, karena di samping kita dari Fakultas MIPA ya, yang terdiri dari beberapa rumpun, itu juga akan dihadiri oleh akan diikuti ya oleh beberapa fakultas yang ada di UNJ. Nah, jadi mari kita berusaha dan mencoba memberikan apa yang terbaik yang kita bisa, karena memang produk-produknya kita ini akan dilihat oleh banyak orang dan juga akan dipasarkan untuk banyak orang gitu ya. Jadi makanya saya sampaikan kemarin itu ada uji coba, tapi takutnya saya memberatkan Anda semua ya. Jadi oleh karena itu mungkin nanti kalau misalkan pelaksanaan kita di hari Rabu tanggal 17, karena tanggal 16 itu hari libur ya. Hari libur itu hari apa ya? Kenapa tanggal 16 itu libur? Kenapa ya? Oh, satu Hari Muharram ya? Muharram, Ibu. Oh ya, satu Muharram. Ya Allah, terasa ya. Berarti udah masuk ke 1448 Hijriah ya. Allahu Akbar. Ya, jadi 1448 Hijriah. Jadi karena alhamdulillahnya hari Selasanya libur. Jadi alhamdulillah hari Selasa libur. Jadi berarti Anda bisa mempersiapkan lebih baik lagi ya. Jadi saya juga buatin kemarin juga WA, Bu Elsa ini wajib ya, jangan sampai ada yang nggak ikut. Iya, saya sudah sampaikan setiap kali perkuliahan, saya sampaikan bahwa ini adalah nilai praktikum yang nanti akan kalau nilai praktek kan itu ini ya nanti akan tersendiri. Nah, dari mana nilai prakteknya? Nah, khusus yang tahun ini karena memang kita bersamaan dengan adanya Dies Natalis UNJ, maka nanti nilai prakteknya adalah pada waktu Anda memamerkan, memasarkan produk-produk yang sudah Anda kerjakan itu di Expo di tanggal 17 Juni ini. Perlu juga saya informasikan bahwa di tanggal 17 itu kita mulai acara tuh jam 7. Ya, jadi mungkin karena kita panitia, ya karena kita adalah merupakan penyelenggara juga ya, maka diharapkan Ibu harapkan nanti Anda juga sudah hadir lebih awal
ya lebih awal karena registrasi jam 7 itu sudah mulai karena kita akan mengisi booth-booth itu ya, menyiapkan booth-booth. Jadi oleh karena itu mungkin kalaupun ya tidak semuanya bisa hadir atau mungkin nanti minimal perwakilan dulu nih. Ada mungkin yang wah Bu rumah saya kan jauh. Nah, minimal ada per masing-masing kelompok itu sudah tiba di lokasi ya pada waktu ini sebelum jam 7 ya. Jadi jam 7 itu registrasi karena yang saya tahu ya ini juga ada beberapa door prize ya. Jadi artinya dari beberapa yang ikut dalam kegiatan tersebut ya, itu akan memberikan door prize ya. Jadi ada beberapa door prize ya. Jadi mudah-mudahan ya ya apa namanya kita bisa ikut dan berpartisipasi serta apa ya lebih on time lagi gitu ya. Jadi kita lebih on time nanti dalam kegiatan tersebut. Jadi mau tak mau kita sudah harus datang lebih pagi ya sebelum registrasi dimulai karena kita harus mempersiapkan bahan-bahan bukan bahan tapi artinya produk-produk yang sudah kita buat dan ingin kita pamerkan atau kita pasarkan pada waktu expo tersebut. Nah, itu mungkin ya. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan jangan sampai tidak ada yang tidak ikut ya. Karena kalau misalkan nanti ada yang tidak ikut, berarti Ibu tidak memberikan, tidak mengingatkan Anda semua. Nah, sementara Anda tahu ini adalah mata kuliah yang memang istilahnya langsung beririsan dengan kegiatan expo tersebut. Karena memang ada bazar dan salah satunya adalah kita memamerkan produk dari salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin Ibu sampaikan kepada Anda semua ya. Jadi silakan ya persiapkan diri sebaik mungkin, persiapkan produknya sebaik mungkin sehingga apa namanya kita juga bisa menjadi salah satu yang mensukseskan acara ya expo tersebut dan juga kita mensukseskan acara Dies Natalis UNJ kita gitu. Mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Halo? Ibu. Ya, silakan Anin. Berarti 3 meja itu untuk 2 kelas atau bagaimana ya, Bu? Kalau yang Ibu tahu, mungkin apakah itu kita eh, 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 mungkin 2 kelas ya? Apa 2 kelas? Makanya kan kemarin yang seperti Ibu sampaikan, ya katakan umpamanya apa namanya? Mungkin sepertinya 2 kelas ya. Untuk artinya prodi bio A dan prodi bio B ya. Nah, jadi kan kemarin yang Ibu sampaikan solusinya adalah produknya Anda itu kalau misalkan kan tidak semuanya langsung dipamerkan ya. Jadi umpamanya berapa dulu keluarkan. Kalau seandainya space-nya memungkinkan, mungkin nggak apa-apa semuanya yang dibawa dari rumah berapa yang sesuai dengan BEP yang kemarin di apa diperoleh berapa BEP-nya berarti kan Anda sudah menghitung ya. Nah, berarti produk yang Anda buat itu berapa? Kalau seandainya tempatnya tidak memungkinkan untuk meletakkan semuanya, berarti Anda punya istilahnya bawa semacam kayak apa namanya kontainer gitu ya, kontainer kecil sehingga itu Anda bisa menaruh produknya Anda dulu di situ. Nah, kalau sudah laku nanti keluarkan lagi. Seperti itu kalau menurut Ibu solusinya gitu. Begitu Anin. Baik, Ibu. Berarti untuk kelas BB kan food dan kelas BA-nya berarti non-food ya, Ibu? Kemarin itu waktu awal dengan Bu Atin gimana? Karena kemarin itu waktu Ibu tanya di kelas BA, mereka juga ada ternyata yang food ya. Jadi ada juga yang food. Jadi tidak semuanya dia itu adalah non food. Ya, itu yang kemarin terakhir di hari Minggu lalu ya. Di Minggu lalu kalau Ibu tidak salah di hari Jumat. Ibu kan kuliah ya di hari Jumat. Itu mereka ternyata ada yang food, ada yang non food. Walaupun mungkin kemarin Ibu juga tidak data semua ya berapa yang non food, tapi mungkin banyak yang non food ya. Tapi ada beberapa yang food, tapi jumlah pastinya Ibu lupa. Nanti mungkin bisa Ibu tanya besok gitu gitu. Begitu, Anin. Berarti artinya dibebaskan ya, Bu? Misalkan dari kelas ini ada yang mau non-food juga, berarti diperbolehkan, Bu? Diperbolehkan kalau menurut Ibu sih, ya kalau Ibu ya, eh, apakah ada Anda keterikatan dulu dengan Bu Atin ya di awal karena kan yang masuk awal itu adalah Bu Atin gitu. Apakah ada keterikatan bahwa ini yang kelas B ini food, yang kelas B A non food ada seperti itu nggak? Sepertinya
Tidak ada sih, Bu. Nah, kalau tidak ada, ya silakan aja. Kalau misalkan mau food atau non food, kalau ibu sih silakan aja. Ya, jadi mungkin apa namanya nanti ibu ini kan lagi ya. Paling ibu diskusikan lagi dengan Bu Atin. Tapi untuk sementara jawaban ibu adalah silakan Anda. Oh, saya maunya kan walaupun kelas B kan tadinya ini adalah non food. Saya maunya food aja Bu. Ya silakan. Ya, tapi artinya jangan semuanya food gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Atau mungkin nanti Anin bisa mendata nih ya, karena kan kita belum ini nih belum final ya. Nah, atau mungkin Anin bisa WA ke Ibu. Nanti Ibu minta juga WA ke kelas B, kelas BA. Nah, jadi nanti Anin bilang nanti mungkin di data teman-temannya ya, yang kelompok satu jadinya fix-nya apa? Ya, fix-nya apakah food atau non food? Yang kelompok dua dan seterusnya. Nanti Anin kirim WA-nya ke Ibu ya, kirim WA-nya ke Ibu, nanti Ibu minta juga ke kelas BA. Mana yang food, mana yang non food, supaya kita bisa mendata ya dengan juga menyesuaikan dengan space ya. Kalau misalkan food itu kan biasanya agak space-nya agak lebih ini ya, lebih banyak makan tempat ya dibandingkan dengan yang non food. Karena yang setelah Ibu lihat produk-produk yang dipamerkan itu, kalau yang non food itu ada spray kah, lalu kemudian ibaratnya itu yang tempatnya itu hanya di botol yang kalau menurut Ibu itu tidak memerlukan space yang banyak gitu-gitu. Nah, jadi berdasarkan itu nanti coba nanti Ibu diskusikan lagi kira-kira ini nih produknya kita. Kalau bisa sebelum hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah kita rapat bersama. Ya, jadi oleh karena itu Anin bisa kirimkan ke Ibu hari ini data dulu, lalu kemudian nanti di hari Kamis nanti kita kan di hari Jumat kan ada lagi itu ya. Nah, tapi kan hari Jumat kalau bisa kita kuliahnya online ya. Jadi kuliah online itu dalam rangka kita membahas apa? Jadi setelah hari Jumat itu kan Ibu rapatnya jam berapa ya terkait dengan ini? Ibu lupa rapatnya ya, rapatnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita juga mempersiapkan diri atau istilahnya kita technical meeting juga apa yang akan jadi walaupun hari Jumat juga sama, tapi kalau nggak salah Ibu jamnya sekitar jam 2 ya. Nah, sementara kan kita kuliahnya udah lebih dulu walaupun kita melaksanakan secara Zoom, tapi paling tidak ya kita sudah memfinalisasi juga kegiatan kita sehingga kemudian pada waktu technical meeting nanti kepanitiaan secara umum, secara apa namanya fakultas juga dengan stakeholder yang lain itu Ibu sudah istilahnya sudah memfinalisasi bahwa dari kita dari prodi biologi ini ya produknya ini gitu. Nah begitu begitu ya Anin ya. Baik Ibu, nanti saya akan data kelompok dari kelas BB. Sama ini Bu, mau tanya lagi, Hmm, untuk masalah meja, apakah tidak bisa ditambah Bu? Takutnya kayak kurang efektif gitu Bu. hmm. Nah itu dia yang Ibu kan ini kita technical meeting belum nih. Nah sementara kan kemarin kata Bu Atin dia sudah minta 3 meja ya 3 meja. Nah jadi kalau misalkan kita minta lagi sepertinya Ibu nggak tahu ya karena seperti yang Ibu sampaikan kita ini bukan hanya Fakultas MIPA yang itu kita yang expo tapi adalah CUNJ ya. Jadi CUNJ itu kita bahkan ditambah juga dengan dari luar ya. Jadi sepertinya mungkin kalau menurut Ibu tidak mungkin untuk ditambah per masing-masing karena nanti kalau setiap yang minta tambah nanti berarti nggak cukup gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu nggak apa tidak ada kemungkinan untuk kita nanti setiap prodi atau setiap rumpun minta tambah nggak cukup gitu ya. Karena space-nya kita kan juga terbatas gitu ya hanya di plaza dan kita tahu di apa UNJ itu ada 9 fakultas, ada 9 fakultas ya. Nah, kalau misalkan 9 fakultas, prodi bio 3, prodi pendidikan 3, udah 6. 6 kali 9, 54 kan cukup banyak, belum lagi dari luar gitu. Jadi kalau menurut Ibu kita optimalkan saja dengan space meja yang disediakan untuk kita sehingga itulah yang makanya nanti hari Jumat juga akan kita bicarakan, kita diskusikan ya. Setelah hari ini berarti harus masuk ke Ibu apa produk yang akan dipamerkan ya per masing-masing kelompoknya gitu. Begitu Anin. Baik, Ibu. Nanti saya akan data kelompok dari kelas BB. Sama ini Bu, mau tanya lagi, untuk masalah meja, apakah tidak bisa ditambah Bu? Takutnya kayak kurang efektif gitu Bu. Hmm. Nah, itu dia yang Ibu kan ini kita technical meeting belum nih. Nah, sementara kan kemarin kata Bu Atin dia sudah minta 3 meja ya 3 meja. Nah, jadi kalau misalkan
Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Halo? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin Anin bisa, kan ini kelompoknya cuma 6 ya, Nin? Iya, Ibu, 6. Coba Anin tanya Japri dulu sebentar, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sambil Ibu menyiapkan materi ya, materi perkuliahan gitu. Ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu silakan Anin diskusi gimana sehingga kemudian itu bisa tersampaikan sekarang. Sebentar ya. Jadi Ibu siapkan materi kuliah ya. Bentar ya, Nin.
Chlorella, Ibu. Mie ayam yang daun kelor ya? Bukan, Ibu. Mie-nya dari Chlorella. Kalau mie ini apa? Mie-nya dari? Mie-nya dari apa? Chlorella, Bu. Chlorella, Ibu. Mikroalga. Halo? Loh, kok jadinya ini foodnya banyak sekali ya? Oh, oh tapi mie ayam, bukan? Iya, Ibu, ada topping ayam dan pangsitnya. Hah? Waduh, ini food satu yang jadinya non food. Nah, kalau yang tepace ini yang dari kulit nanas itu ya? Iya, Ibu, betul. Halo? Iya, Ibu, betul, Bu, Tepace dari ini jadinya minuman ya? kulit nanas. Iya, Ibu, fermentasi. Nah, kalau yang blueberry apa? Yang brownies daun kelor Ibu sama bunga telang. Yang mana? Yang blueberry? Iya Ibu. Oh, cendol ya? Yang cendol itu, bunga telang sama itu. Halo? Yang kelompok empatnya, yang kelompok empat. Kelompok empat apa ya blueberry ini? Halo? Dengar nggak suara ibu? Halo? Minuman kayak minuman teh telang gitu Ibu. Yang mana? Blueberry? Iya Ibu. Blueberry minuman apa? Minuman kayak teh telang gitu Bu. Oh, jadi singkatan apa nih? Apa blueberry ini? Halo, kelompok empat, singkatan apa ya blueberry? Halo? Blue green itu blue dan green. Apa? Blue-nya apa? Blueberry apa? Blue dan green. Blue-nya dari telang, Ibu. Green-nya itu dari daun kelor. Jadi kita bikin minuman telang sama brownies daun kelor. Oke, oh ini brownies ya? Iya, Ibu, brownies. Oke, kelompok lima, kebab. Oh ini kebab ya? Ya, Ibu, kita membuat kebab di mana dari tepung singkong dengan isian daging, ada jamur sama eh ya dari jamur tiram. Jadi kita buat kebab, Bu. Jadi Nah, kita yang nggak kelompok enam, pakai daging. jadi gimana? Jadi gimana? Ya, jadi kita isiannya nggak pakai daging tapi diganti dengan jamur, Ibu. Oh jamur ya, oke. Lalu kemudian yang kelompok enam apa? Risol, Risol, Ibu, Bu, dari risol. kulit pisang. Hah? Risol dari kulit pisang, Ibu. Dari kulit pisang ya? Iya Iya, bener Ibu. Bu. Oke, ya. Nah, pertanyaan Ibu yang berikutnya, kenapa kok jadi semuanya jadi foodnya lebih banyak? Nah, Dari jadi awal gini, kelas biologi B juga udah food semua sih Bu, nggak ada yang iya, non food. iya, Bu. Izin, Bu. Jadi emang dari awal tuh kita dari biologi B food semua, Bu. Jadi yang non foodnya itu kita buat UTS sama Bu Atin waktu itu, Bu.
Bukannya di awal kesepakatannya B ini banyakkan non-food ya? Itu BA, Ibu. Oh, jadi cuma satu ya, ya itu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Kalau begitu nanti akan Ibu data juga yang kelas BA. Maka kemudian nanti kita akan diskusikan ya. Kita akan diskusikan sehingga gimana nih ya. Kalau misalkan semuanya ke ini nih ke apa namanya? Ke apa? Ke produknya lebih banyak ke makanan gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya. Baik sebelumnya Ibu ya, jadi nanti akan Ibu informasikan nanti bagaimana ini kenapa hang ya ini laptopnya. Nanti akan Ibu informasikan ini di kelas BA juga sehingga kemudian nanti kalau bisa kita nanti berkoordinasi nih ya, berkoordinasi antara BA ya sehingga kemudian nanti kita kaitannya nanti adalah dengan space ya ataupun dengan tempat yang tersedia. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sebentar berikutnya Ibu akan share screen ya. Share screen sebentar. Ibu yang kemarin itu, Ibu coba yang ini ya, apa namanya tuh, yang Ibu dapatkan pelatihan kemarin ya. Kalau bisa nanti, ini lagi searching sebentar ya, lagi agak ini. Walaupun udah siapkan, tapi kalau bisa ada apa sih yang perlu kita ini, apalagi ini mau expo ya sebentar. Sebentar ya, lagi loading. Oh, enggak ini ya. Oh, enggak ini, bukan ini. Baik ya, kalau gitu Ibu share screen aja sebentar. Ibu bergabung dengan laptop ya.
Lama banget nih. Aduh. Oke, Ibu share screen ya. Ibu izin keluar ya. Baik. Sudah terlihat belum? Sudah, Udah, Ibu. Ibu. Baik ya. Jadi baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Robi syrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur ya. Alhamdulillah setelah tadi kita mendiskusikan bagaimana kegiatan kita yang akan kita laksanakan di hari Rabu depan, dan itu sifatnya adalah wajib sehingga tidak ada yang tidak membuat produknya ya, supaya Anda semuanya mendapatkan nilai praktikum ya. Nah, baik, terkait dengan hal ini ya, karena kita juga harus membahas ya materi, maka Ibu sudah menayangkan di hadapan Anda itu materi yang berjudul keterampilan kinerja efektif dan efisien ya. Baik ya, kalau misalkan kita lihat ya, apa sih yang mendasari kenapa kita harus bekerja secara efektif dan efisien ya. Ini adalah terkait dengan apa yang akan kita lakukan, jadi efektif efisien. Nah, jadi yang mendasari ini adalah adanya konsep yang dikemukakan oleh Peter Drucker yang bicara banyak tentang efisiensi dan efektivitas ya. Jadi memang kalau kita lihat Peter Drucker ini adalah lebih banyak ke manajemen, apalagi manajemen dalam bisnis ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat apa yang dimaksud dengan kata efisiensi ya. Jadi menurut si Drucker itu efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar ya, doing thing right ya. Jadi ingat aja kata di belakangnya itu adalah benar. Jadi kalau benar berarti di belakangnya adalah right ya, doing thing right. Karena kenapa? Nanti akan ada istilah lagi yaitu doing right thing. Nah, jadi gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kita bicara tentang efisiensi, melakukan pekerjaan dengan benar atau yang diistilahkan dengan doing thing right adalah kalau kita lihat secara definisi kemampuan untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan benar atau tepat ya. Nah, jadi ini akan menjadi suatu rasio ya. Jadi akan merupakan suatu perhitungan rasio antara keluaran output dan masukan atau input. Nah, kenapa ini perlu kita ketahui ya? Karena kalau misalkan Anda sudah belajar nih bagaimana BEP, bagaimana SWOT, lalu kemudian Anda sudah mengikuti ISO sesuai dengan ISO, katakan ya ini kita menganggap bahwa kita adalah melakukan pebisnis yang benar-benar gitu ya. Artinya bukan pebisnis yang istilahnya yang yang asal-asalan ya. Nah, tentu harus kita perhitungkan ya berapa rasio antara output dengan input ya. Nah, kalau misalkan kita lihat rasio antara output dengan input ya, berarti apa yang bisa kita katakan? Berarti itu adalah merupakan suatu kerja yang efisien ya. Artinya kalau misalkan kita lihat manajer itu kan adalah orang yang yang melakukan perbuatan suatu manajemen yang mengatur ya. Nah, orang yang mengatur suatu manajemen ini kita bisa menyebutnya sebagai manajer. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kata manajer yang efisien, itu adalah seseorang yang mencapai keluarannya lebih ya.
baik itu hasilnya ataupun produktivitasnya atau performance-nya dibandingkan dengan masukan-masukan seperti umpamanya tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Nah, artinya apa yang sudah bisa kita lihat di sini, kalau misalkan nanti ya Anda memamerkan produk di tanggal 17 tersebut, ternyata ya hasil yang Anda dapatkan ya itu ternyata keluarannya ini ya, keluarannya melebihi dari input atau produktivitasnya itu ternyata apa namanya tinggi katakan ya, atau performanya bagus ya. Nah, sehingga ketika Anda bandingkan dengan input yang Anda keluarkan, baik dari segi kan kemarin ya, baik dari segi bahan yang sudah dikeluarkan, uangnya ya, kemudian waktu dan tenaganya, ternyata outputnya lebih besar dari input, berarti Anda sudah melakukan suatu tindakan yang efisien. Karena kenapa ya? Anda sudah mencapai atau Anda sudah melakukan yang memang terbaik, yang sebaik mungkin, karena Anda sudah memikirkan bagaimana market atau pasarannya, sehingga kemudian ini menjadi suatu hal yang menarik dan akibatnya pembeli lebih banyak ya, sehingga kemudian produknya itu mungkin ya produknya itu bisa terjual habis di waktu dipasarkan. Nah, jadi artinya manajer yang efisien adalah manajer yang bisa meminimalkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan atau dapat memaksimumkan pengeluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Artinya, kalau misalkan kita lihat dari definisi ini, berarti Anda mendapatkan ya apa namanya hasil daripada produk yang Anda jual itu ternyata itu bisa ya melebihi dari input yang Anda keluarkan. Jadi maksimum pengeluarannya dengan jumlah masukan yang terbatas. Itu manajer. Jadi atau meminimalkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan ya. Karena kan Anda sudah menghitung BEP, Anda berdasarkan BEP Anda sudah memperkirakan berapa kira-kira produk yang Anda buat sehingga kemudian apa namanya produk itu habis semuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu bagaimana strategi habis? Nah, itulah yang kemudian salah satu trik-trik yang Anda lakukan atau strategi yang Anda lakukan ya supaya produk ini menjadi suatu yang menarik ataupun yang disukai. Nah, jadi kalau tadi efisien ya, efisien itu adalah tadi kalau misalkan kita lihat ya, efisien itu adalah melakukan pekerjaan dengan benar ya, maka kita lihat ya dengan benar ya atau tepat ya, maka itu istilahnya tadi adalah doing things right ya. Tapi melakukan pekerjaan yang benar ya, kalau misalkan sama ternyata benar juga, tapi kalau tadi melakukan pekerjaan dengan benar ya, maka itu jadi Anda bisa lihat di sini melakukan pekerjaan dengan benar maka doing things right ya. Tapi kalau melakukan pekerjaan yang benar maka itu disebut dengan doing the right thing. Nah, jadi doing the right thing kalau ini sudah dilakukan yang benar, melakukan pekerjaan yang benar, maka inilah definisi efektivitas menurut si Peter Drucker. Jadi kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka inilah yang disebut dengan doing the right thing ya. Tapi kalau doing thing right itu adalah efisien. Tapi kalau doing the right thing itu adalah efektif ya. Nah, jadi bedanya sedikit ya. Jadi artinya manajer yang efektif itu bisa memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara yang tepat untuk mencapai tujuan ya. Nah, sebentar ya Allah. Sebentar ya, ada yang datang sebentar. Nah, seorang manajer yang memilih sasaran tidak tepat adalah seorang manajer yang tidak efektif. Sebentar ya, sebentar.
Maaf ya, jadi agak sedikit terganggu. Ya Allah, banyak banget ya rumah. Ya, jadi kita lihat ya, manajer yang efektif itu bisa memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode ya, atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan ya. Nah, seorang manajer yang memilih sasaran tidak tepat adalah manajer yang tidak efektif. Nah, sekarang tadi kan kita bicara kinerja ya, atau kerja yang efektif dan efisien. Nah, sekarang kita bicara tentang keterampilan ya. Nah, jadi kalau kita bicara keterampilan, ada 3 macam keterampilan dasar yang diperlukan oleh seorang manajer menurut Fayol ya. Jadi kalau misalkan ada ya mau tahu tentang lebih banyak siapa Peter Drucker, siapa Fayol, nah silahkan ya, karena memang bagus juga ya bukunya. Nah, jadi menurut si Fayol ini ada 3 keterampilan yang diperlukan. Jadi nanti anggap Anda adalah sebagai seorang manajer ya, nanti di dalam kegiatan expo ya, sehingga kemudian nanti ya apa yang menjadi definisi daripada baik itu Peter Drucker tentang doing the right thing atau doing thing right, itu bisa Anda aplikasikan ya. Nah, jadi yang pertama adalah keterampilan teknis, yang kedua adalah keterampilan manusiawi, dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini juga Ricky W. Griffin ya, yang membahas 3 keterampilan menurut Fayol tadi, yaitu di dalam bukunya yang berjudul Bisnis ya, edisi 8. Ternyata kata si Griffin ini nggak cukup 3, tapi harus ada 2 lagi. Nah, apa itu? Yang pertama adalah keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Nah, kalau misalkan kita kaji dari apa yang sudah Anda yang akan Anda lakukan, ini semuanya sangat penting ya. Jadi artinya kemampuan teknis ya, teknis nanti bagaimana Anda mengerjakan atau membuat produknya, lalu kemudian keterampilan manusiawi, nanti Anda dituntut bagaimana Anda bisa istilahnya bersifat manusiawi ya, terkait dengan kegiatan kita nanti ya, mungkin nanti dari segi cara Anda memasarkan ya, mungkin nanti ada semacam daya tarik dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ada keterampilan konseptual itu tentu terkait dengan teori ya, teori-teori yang mungkin terkait dengan apa yang akan Anda pasarkan. Jadi artinya Anda menguasai ya apa mungkin yang kelebihannya ya, atau mungkin apa inovasi yang dari produk yang Anda buat ya. Nah, secara konsep ini berbeda. Kenapa dia berbeda? Nah, Anda bisa memahaminya sehingga kemudian ini akan menjadi suatu nilai pengetahuan bagi yang user ya. Wah, ternyata begini loh. Umpamanya ternyata kenapa Anda menggunakan chlorella ya? Ternyata chlorella ini mengandung bla 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 ya. Katakan umpamanya antioksidan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa nanti Anda untuk lebih ringkasnya, kalau menurut saya untuk lebih bagusnya Anda buat brosur ya. Brosurnya nggak usah banyak-banyak ya, brosurnya nggak banyak-banyak, kan bisa dicetak sesuai dengan tidak harus berapa eksemplar gitu ya kan, tapi artinya bisa artinya sesuai dengan budgetnya kita, kemudian sesuai dengan perhitungan BEP ya, itu sudah kita masukkan, sehingga kemudian mungkin ya kalau misalkan kita ternyata nanti pada waktu kita lagi pameran ternyata ininya banyak ya, yang pengunjung banyak gitu. Nah, sehingga kemudian kan tidak mungkin kita jelaskan satu persatu, sehingga mungkin nanti berikan aja brosurnya. Sehingga dengan brosur kemudian ternyata ini menjadi suatu efisien juga, karena kita tidak terlalu banyak kalau misalkan tidak perlu menjelaskan satu persatu pada setiap orang yang ingin membeli produknya kita gitu. Lalu kemudian harus ada keterampilan manajemen waktu. Bagaimana manajemen waktu? Nah, itu yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi alhamdulillahnya kita hari Selasa itu adalah hari libur, sehingga Anda bisa membuat produknya itu mungkin ya karena ini adalah merupakan kegiatan kelompok ya, Anda bisa membuatnya di hari Selasa ya, hari Selasa. Karena kan kita sudah membawanya di hari Rabu ya, pagi lagi ya. Nah, oleh karena itu tentu masing-masing kelompok akan berkumpul untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, jadi yang ingin Ibu sampaikan, jangan buru-buru ya.
supaya taste-nya juga enak, kemudian performanya juga bagus gitu ya, sehingga kemudian ini menjadi suatu daya tarik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngerjakan buru-buru, maka kemudian waduh asal-asalan jadinya takutnya gitu ya. Maka yang tadi keterampilan baik itu yang efisien ataupun yang efektif itu tidak akan terlaksana gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah keterampilan membuat keputusan. Nah, jadi membuat keputusan tentu ya ada ini adalah merupakan rangkaian proses yang panjang. Anda kenapa memutuskan food? Kenapa Anda tidak non food? Tentu adalah suatu keputusan yang telah disepakati bersama. Oh ternyata yang food begini-begini Bu, BEP-nya begini-begini. Nah itu adalah merupakan suatu hal yang juga perlu di dalam proses keterampilan ini menurut si Griffin. Jadi kalau file hanya 3, teknis, kemudian manusiawi dan konseptual, maka oleh Griffin ditambahkan lagi harus ada keterampilan ya dalam manajemen waktu dan juga dalam membuat keputusan. Lalu berikutnya apa? Nah, jadi kalau misalkan menurut Griffin tadi kemampuan manajemen waktu merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Ya memang ya kalau misalkan kita lihat ya waktu sangat cepat sekali ya. Nah sekarang sudah masuk lagi nih 1 Muharram ya 1448 Hijriah ya. Nah jadi kalau misalkan saya ingatnya gini ya, kalau misalkan mohon maaf bagi yang mungkin yang bukan muslim ya, jadi kata Nabi Muhammad gitu ya, umur umatku tidak akan melebihi dari 1500 ya. Nah jadi kita bisa memperkirakan jadi untuk 1500 itu berarti berapa gitu ya, belum lagi ciri-ciri yang lainnya sebelum ini, aduh luar biasa ya. Jadi artinya waktu berjalan terus ya. Oleh karena itu kita harus, walaupun mungkin kadang-kadang kita tidak efektif juga ya memanfaatkan waktu. Namun ternyata kemampuan kita memanfaatkan waktu itu ternyata juga merupakan salah satu keterampilan ya. Lalu kemudian keterampilan dalam membuat keputusan ya. Ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya ya. Jadi tentu ya apalagi kita akan mengadakan satu event gitu ya. Nah tentu kemudian kita sudah melihat ternyata banyak produk yang dipamerkan atau yang dipasarkan, lalu kemudian ternyata kita harus memutuskan apa kriteria yang mungkin ya yang terbaik ya untuk produk yang kita pasarkan, sehingga kemudian itu akan tercapai yang tadi ya, outputnya itu lebih banyak atau lebih besar daripada inputnya. Nah, jadi ini kebetulan keterampilan relatif untuk berprestasi secara efektif di tingkat manajemen yang berbeda. Jadi ini kalau misalkan kita lihat dalam tingkatan manajemen lini pertama itu adalah suatu hal yang teknis. Ya, jadi ini biasanya kalau misalkan kita lihat manajemen ini biasanya oleh supervisor dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada tingkatannya ya, ini manajemen menengah itu adalah terkait dengan manusiawi ya. Itu masuk ke dalam kategori manajemen menengah. Lalu kemudian ada manajemen puncak yaitu konseptual. Nah, ini biasanya oleh level-level kalau misalkan kita ikuti ke perusahaan ini adalah biasanya level-level daripada direktur dan seterusnya. Lalu berikutnya ini berisik banget ya orang. Lalu kemudian ini kita lihat ya jadi jadi ini yang dasar, ini menengah, ini yang top ya. Jadi ada kemampuan ya lain ini yang teknikal, lalu kemudian yang mid itu yang komunikasi, lalu yang top itu adalah yang konseptual gitu. Nah, jadi kinerja itu harus efektif dan efisien, artinya dapat memenuhi sasaran dan tidak menghamburkan sumber daya. Sehingga dengan melaksanakan ini, maka produktivitas itu akan tercapai dengan baik ya. Jadi produktivitasnya tinggi, terpenuhi kepuasan pribadi, dan juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi efisiensi sebanyak apapun tidak dapat memenuhi kekurangan dalam efektivitas. Jadi efektivitas ya. Nah, jadi ini sudah mulai nih ya untuk diskusi tentang
expo kita ya. Nah, jadi menurut si Drucker, efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Ya, tadi jadi efektivitas adalah doing the right thing tadi ya. Jadi melakukan pekerjaan yang benar. Ya, kalau yang dengan benar itu adalah efisien ya, doing thing right. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita diskusikan. Sebelum Ibu, mungkin ada satu lagi ya yang sudah Ibu sebutkan ya, sebentar ya. Oke, ya. Jadi ini apa? Jadi kita lihat ya. Mungkin Ibu lanjutkan lagi. Kalau misalkan Anda nanti mau bertanya, boleh setelah ini ya. Jadi ini manajemen bisnis kecil dan menengah. Jadi kalau misalkan kita lihat kategori yang Anda kerjakan ini maksudnya dalam kategori yang mana? Nah, jadi kita bicara berarti entrepreneur atau bisnis, B-nya itu adalah yang berbasis ilmu, I-nya itu adalah inovatif. Nah, jadi Ibu lihat Anda sudah inovatif semua karena Anda sudah mengaplikasikan ya ilmu-ilmu yang mungkin Anda dapatkan di biologi ya, karena memang kita kewirausahaannya khusus. Karena kenapa? Karena kita berbasis biologi. Jadi kewirausahaan berbasis biologi. Nah, sehingga dengan adanya, kalau kewirausahaan saja mungkin umum, tapi karena ada berbasis biologi menuntut Anda menjadi menjadi seorang yang inovatif. Kenapa? Anda ternyata memadu-madankan ya. Umpamanya tadi ada yang menggunakan daun kelor, ada yang membuat pupuk organik cair, lalu kemudian ada yang menggunakan alga gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang inovatif. Karena kenapa? Ya, karena ini adalah menjadi suatu yang berbeda ya. Jadi produk Anda itu berbeda karena memang adalah produk yang berdasarkan ilmu. Jadi ada ilmunya ya, bukan hanya asal membuat produk ya. Jadi ini adalah berkhasiat. Namun tentu saja ini tidak mudah ya. Begitu Anda pasarkan, ini adalah suatu langsung kemudian orang kenal gitu ya kan, artinya orang tahu. Nah, oleh karena itu memang membutuhkan beberapa strategi. Contoh seperti yang tadi Ibu katakan, Anda buat brosurnya, walaupun mungkin brosurnya tidak banyak cetaknya ya, paling 10 gitu ya, atau mungkin paling ya terserah ya, tergantung budget yang Anda punya ya. Karena Anda juga kan sudah belajar BEP. Nah, masukkan brosur sebagai salah satu ya pengeluaran yang harus Anda perlukan ya untuk tercapainya itu tadi ya, output yang lebih besar dari input. Lalu kemudian N-nya adalah niat yang kuat, I-nya itu adalah informasi dan teknologi, dan S-nya itu adalah supel. Supel dalam arti itu mudah ya, mudah, istilahnya tidak kaku ya. Jadi artinya kalau misalkan dalam pergaulan, supel itu artinya masuk kemana saja gitu ya, artinya tidak istilahnya tidak hanya monoton pada satu ini ya. Jadi itulah yang disebut dengan supel ya. Jadi artinya bisa berubah sesuai dengan istilahnya, sesuai dengan bagaimana sih yang terbaik itu, sehingga kemudian bisa dimodifikasi. Nah, lalu kemudian kita lihat karyawan PS entrepreneur ya. Jadi kalau karyawan itu apa sih yang bedakannya dengan entrepreneur? Nah, kalau karyawan penghasilannya pas-pasan, dia terikat waktu, kreativitasnya terbatas, tidak bisa berinovasi, dan dia bisa di PHK, mencari kerja, dan statusnya pegawai. Nah, sementara kalau entrepreneur penghasilannya tidak terbatas, tak terikat waktu, bebas berkreasi, selalu berinovasi, tidak bisa di PHK, serta mencari tenaga kerja dan statusnya sebagai pemilik. Nah, jadi ini adalah memang sebagai pengetahuan ya, Anda tahu apa yang membedakan antara karyawan dengan entrepreneur. Walaupun mungkin nanti aplikasinya ada yang mungkin tidak semuanya menjadi entrepreneur, tapi ada yang katakan yang menjadi B dan sebagainya, ya itu kan adalah pilihan ya. Nah, namun secara landasan teori Anda tahu, oh ternyata yang entrepreneur itu begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana memulai usaha atau bisnis. Maka yang pertama adalah lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis ya. Nah, jadi nanti mungkin akan Ibu akan Ibu share nanti. Kalau sekarang kan Ibu baru dapat rundown acara ya. Nah, kalau misalkan nanti di hari Jumat Ibu mendapatkan apa saja sih ya kira-kira dari masing-masing fakultas ya yang akan dipamerkan. Nah, mungkin nanti akan Ibu kasih bocoran ya, sehingga kemudian tujuannya adalah ya kenapa Ibu kasih informasikan supaya Anda bisa, oh ternyata ada nih produk yang sama, katakan umpamanya dia membuat produk food. Nah, berarti Anda
sudah menyiapkan kira-kira ya produknya yang sama. Nah, Anda tentu mempunyai strategi ya bagaimana orang lebih banyak melirik produk yang Anda buat gitu ya. Lalu kemudian dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Kemudian lihat kebutuhan dan harapan konsumen, kemudian bangun tanggung jawab etika moral, kemudian inovasi produk pasar dan modal bisnis ya, serta komunikasi yang baik terhadap konsumen. Tadi kan sudah dilihat ya bahwa yang salah satunya juga adalah keterampilan manusiawi. Nah, keterampilan manusia termasuk itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi yang baik terhadap konsumen itu sehingga produknya itu banyak dilirik sehingga bisa meningkatkan penjualan produk yang Anda miliki. Lalu pelayanan secara personal pada konsumen ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita lihat peribahasa ya bahwa pembeli itu adalah raja ya. Jadi artinya dengan adanya pelayanan yang baik Anda berikan sehingga kemudian orang tertarik dan itu salah satu juga untuk meningkatkan produk penjualan Anda. Lalu kemudian ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis ya. Nah, jadi maka ini kan sudah kita petakan yaitu dengan kita sudah melihat BEP-nya, maka tentu BEP kan sudah berarti berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita itu kan kemarin sudah kita laksanakan ya, karena memang kita harus menghitung supaya kita bisa mendapatkan BEP-nya itu titik impasnya. Nah, sehingga kemudian dapatkan nilai ekonomis. Nah, ini yang membedakan antara ketiga bisnis ya. Ini adalah manajemen bisnis kecil ya. Ini manajemen bisnis menengah, ini manajemen bisnis besar. Anda bisa lihat untuk manajemen ya bisnis kecil itu karyawannya antara 5 sampai 19 orang ya. Sementara yang sedang itu adalah 20 sampai 99 ya. Jadi kalau misalkan yang masih karyawannya masih 90, katakan 90 orang itu masih dalam kategori sedang ya, atau karyawannya masih 15 orang itu masih dalam kategori kecil ya. Tapi kalau misalkan jumlah karyawan sudah lebih dari 100 orang, ini masuk dalam kategori manajemen bisnis yang besar ya. Lalu kemudian bagaimana perencanaannya? Nah, perencanaan itu adalah jangka pendek ya kalau yang bisnis kecil ya. Jadi kalau misalkan boleh Ibu katakan Anda baru adalah katakan ya belum masuk ke dalam bisnis kecil tapi katakan boleh ya karena kan satu kelompok umpamanya ada berapa orang. Nah, jadi kita anggap aja ini kita bisnis kecil ya. Jadi karena kan minimal ada 5 ya. Nah, berarti perencanaannya ya jangka pendek ya. Nah, kemudian kalau yang untuk yang sedang itu jangka menengah, sementara yang besar itu adalah harus perencanaan jangka panjang ya. Lalu organisasinya kalau yang kecil itu bersifat sederhana, kalau yang menengah itu adalah sifatnya fungsional ya, pengarahan, koordinasi, pengawasan berdasarkan pada sistem ya. Jadi di sini ada activating, ada coordinating, ada controlling ya. Nah, ini ya kalau yang sedang. Tapi kalau yang besar itu bersifat divisional. Jadi sudah ada kepala-kepala divisi. Jadi baik itu activatingnya, baik itu coordinatingnya ataupun controllingnya itu sudah juga berdasarkan kepada sistem. Nah, kemudian untuk penyerapan tenaga kerja yang terbanyak kalau yang bisnis kecil itu di sektor industri ya. Sementara kalau misalkan yang sedang sektor industri, pengolahan disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Jadi ini masuk dalam kategori yang sedang. Sementara kalau untuk yang sektor industri itu masuk dalam kalau yang manajemen besar itu diantaranya adalah sektor industri, pengolahan dan disusul juga oleh sektor pertanian. Nah, ini ya. Jadi bisnis kecil dan menengah menurut data Departemen Koperasi Indonesia 38 juta ya itu usaha, itu ada 58 juta pekerja. Nah, 98% ini didominasi oleh usaha kecil menengah ya. Jadi ini makanya kenapa kita masih masuk dalam kategori negara berkembang karena kurang 2% dari penduduk kita yang melakukan wirausaha ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 2% jumlah penduduk yang melakukan wirausaha, maka itu tergolong kepada negara maju ya. Nah, kemudian bisnis kecil, manajemen bisnis kecil tidak jauh berbeda ya dengan manajemen bisnis lainnya. Yang membedakannya adalah sistem pengelolaan. Tentu pengelolaannya lebih simpel ya, lebih sederhana. Jenis dan skala bisnisnya tentu agak sedikit lebih kecil. Modalnya juga tidak terlalu besar dan tempat usahanya juga tidak besar.
Nah, jadi bisnis kecil ini keluasan adalah aset penting dalam bisnis kecil. Nah, bisnis kecil ini dapat menerapkan perubahan lebih cepat dibandingkan dengan bisnis besar. Bentar, ini Ibu dapat informasi nih. Ini kan chatnya ini masih terkait berlangsung nih ya. Nah, ini Ibu ini. Oke. Di gedung latih itu yang mana ya? Gedung latih. Bentar Ibu lihat nih. Rundown acara ya dari tim acara sebentar. Ini jam 7.30 sampai jam 8 registrasi, jam 8 sampai 8.05 itu pembukaan di Aula Latif, jam 8.05 sampai 8.10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ di Aula Latif, lalu 8.10 sampai 15 penampilan tari Gambang Rancak ya. Lalu 8.20 8.30 laporan Ketua Dies Natalis, 8.30 sampai 8.40 sambutan rektor, lalu 8.40 sampai jam 9 pembukaan resmi oleh rektor dan inaugurasi UNJ Expo di GDS ya, rektorat. Jam 9 sampai 15 itu performance ya, itu adanya di panggung utama Plaza UNJ. Nah, yang performance ya, yaitu ada Jagat Satwa Nusantara jam 9 sampai 9.20, 9.20 sampai 9.45 Instant Science Project, 9.45 sampai 9.55 tarian Gambiang Pare Anom dari UPW FIS ya. Lalu kemudian 9.5 sampai 10.05 pembagian door prize, jam 10.05 sampai 10.20 nyanyian Komdiji ya dari FIS juga. Lalu kemudian 10.20 10.30 lagu dari ilmu hukum FIS, 10.30 sampai 10.40 nyanyian solo yaitu dari FIS juga, dari sejarahnya karena FIS banyak ya prodinya. Lalu 10.40 sampai 10.50 tari saman juga dari PAI FIS. Lalu 10.50 jam 11 itu pembagian door prize. Lalu kemudian jam 11 sampai 11.10 itu akustik oleh sosiologi FIS. 11.10 sampai 11.20 tari tradisional Betawi dari geografi FIS. Lalu 11.20 sampai 11.50 presentasi produk oleh MIPA. Ya, jadi kita ke bagian presentasi produk MIPA itu jam 11.20 sampai 11.50 ya. Lalu kemudian di panggung utama Plaza UNJ 11.50 sampai 13 itu Isoma, 13 sampai 13.10 itu tari tradisional kreasi FBS, 13.10 sampai 13.20 menyanyi duet FBS, 13.20 13.25 penampilan karate ya oleh Fik. Lalu 13.35 sampai 13.45 pembagian door prize, 13.45 sampai 14 itu adalah penampilan Kempo oleh Fik. Lalu 14 sampai 14.35 14.15 itu adalah persembahan MAPI oleh FIP ya. Lalu 14.15 sampai 14.25 menyanyi Fakultas Psikologi, 14.25 sampai 35 dance oleh FEP ya. Lalu 14.35 sampai 14.45 itu adalah band, ada band juga ya ternyata ya. Lalu kemudian ada 14.45 sampai 15 pengumuman dan pembagian hadiah di panggung utama, dan 15 sampai 15.10 penutupan resmi UNJ Expo, dan kemudian jam 15.10 sampai selesai itu kita bongkar booth dan juga acaranya selesai ya. Nah, jadi itu. Nah, ya, jadi apa nih? Oke, sebentar nih ya. Iya, jadi ada yang memamerkan memasarkan alat bantu pembelajaran, ya produk inovasi, hilirisasi, ya. Lalu kemudian dari SMA ya, SMA banyak yang diundang untuk datang, ya silakan. Jadi ada kurang lebih sekitar 50 SMA, ya. Jadi Anda bisa membuat produknya ini karena memang ada 50 SMA ya yang kita undang untuk hadir di acara, ya. SMA dan SMK yang ada di Jakarta ya, ada 50 banyaknya. Nah itu mungkin ya, jadi maka nanti silakan diskusikan gimana ya apa namanya terkait dengan produknya. Nah jadi kita lanjutkan lagi.
Keluasan adalah aset penting dalam bisnis kecil, di mana bisnis kecil ini bisa menerapkan perubahan lebih cepat dibandingkan dengan bisnis besar, karena memang kan bisnis kecil itu kan tadi simple ya, lebih simple. Lalu kemudian kita lihat lagi potensi bisnis kecil dan bisnis menengah, yaitu UKM, usaha kecil dan menengah, merupakan warna sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. Jadi UKM ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi pengangguran dan tentunya akan mampu berperan di dalam mengatasi kemiskinan. Nah, jadi ini sebenarnya tadi yang sudah Ibu sampaikan, ini awalnya di awal ya. Jadi manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu ini manajemen yang artinya seni. Seni melaksanakan dan mengatur. Jadi manajemen ini memang belum mempunyai definisi yang mapan dan diterima secara universal. Ya. Nah, menurut Mary Parker Follett ya, manajemen ini adalah sebagai suatu cara untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, tidak mudah untuk mengatur ya, apalagi yang terkait dengan orang ya. Nah, karena memang background itu berbeda-beda, sehingga kemudian tentu ya pendapatnya juga akan maka itulah tugas seorang manajer, bagaimana dia seninya itu supaya dia bisa mengatur dan melaksanakan sehingga apa yang menjadi tujuan ya dalam suatu organisasi itu tercapai. Nah, ini kenapa terpotong Ibu juga nggak tahu ya. Lalu kemudian Ricky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses. Nah, jadi ada namanya PWAT ya. Jadi ada planning, lalu kemudian organizing, lalu kemudian ada executing ya, lalu kemudian ada coordinating, ada controlling. Nah, jadi ini PWAT ini adalah dalam rangka ini ya untuk mengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Nah, jadi efektif berarti tujuan itu bisa dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien adalah tugas yang ada dilaksanakan secara benar, secara terorganisir, dan juga sesuai dengan jadwal. Nah, jadi kalau misalkan tadi Anda lihat manajemen bisnis besar lebih dari 99 ya, atau dia mempunyai karyawan 100 karyawan atau lebih. Nah, jadi sifatnya juga jangka panjang ya, itu bersifat divisional karena tadi sudah terbagi menjadi beberapa divisi, dan di sini ada coordinating, ada executing, dan juga ada controlling, semuanya sistem yang bekerja. Nah, inilah kira-kira yang Ibu sampaikan ya sebagai pelengkap ya, artinya sebagai penyempurna dari kegiatan Expo yang akan kita lakukan. Jadi Ibu harapkan Anda bisa bekerja baik itu secara efektif dan efisien, sehingga kemudian bekal Anda sebagai seorang, katakan ya, pebisnis pemula ya, pebisnis pemula itu sudah paling tidak secara teori Anda sudah mempunyai, walaupun mungkin perlu ilmu lanjutan ya untuk menjadi seorang pebisnis yang handal gitu. Nah, itulah kira-kira yang melengkapi dari hitungan-hitungan kemarin yang memang akan nanti diaplikasikan dan kemudian nanti akan dipraktikkan ya dengan adanya produk yang Anda pasarkan pada waktu kegiatan Expo di hari Rabu tanggal 17 Juni. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, silakan Anda boleh respon. Silakan. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Sebentar Ibu, headsetnya masih sebentar. Ya, silakan. Tadi kan yang rundown Ibu bacakan ada yang MIPA ke bagian pembacaan presentasi produk inovatif ya Ibu. Itu Ya. kita bukan Bu atau yang lain lagi? Sebentar Ibu lihat lagi ya, sebentar. Ini baru ya, jadi ini baru dikirimkan juga ya, mungkin kemarin Ibu sudah lihat juga, tapi mungkin ada sedikit revisi ya. Jadi kalau misalkan Ibu lihat tadi ini ya, nih fakultas MIPA nanti ya, partisipasi fakultas. Jadi fakultas MIPA, jadi kalau misalkan boleh Ibu katakan ya, mungkin ya sedikit Ibu ini ya Ibu lengkapi ya. Klinik Pratama, jadi klinik kita itu pemeriksaan kesehatan gratis, screening hipertensi dan diabetes ya. Jadi klinik yang UNJ itu nanti akan mengadakan pemeriksaan itu kesehatan gratis, hipertensi, kemudian diabetes ya. Lalu pusat layanan psikologi dan BK itu nanti akan mengadakan unit konseling sahabat sebaya, konseling dengan psikolog dan konselor, lalu kemudian asesmen tes gaya belajar ya, kecerdasan majemuk dan juga karir, itu dari psikologi dan BK UNJ.
Lalu Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran akan berkontribusi untuk alat bantu pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Lalu Fakultas Psikologi, layanan psikologi. Lalu Fakultas MIPA itu adalah biopreneurship. Oh, berarti kita ini nih, biopreneurship, urban farming, waste management, ya. Jadi artinya Anda nanti di sini nih ya, kita biopreneurship sama urban farming dan juga manajemen limbah nih, ya. Jadi mungkin manajemen limbah mungkin dari kimianya gitu ya. Nah, jadi tapi biopreneurship ini jelas tertera di sini. Nah, berarti Anda di sini nih masuknya, ya. Lalu kemudian Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan itu adalah pengembangan aplikasi sensor elektrik portable, tes fisik atlet renang, ya, atlet renang. Lalu kemudian dari Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran itu adalah Merkendis, layanan pendampingan dan advokasi disabilitas, ya. Itu dari jadi dari FIP ini kayaknya ya. Lalu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu adalah hasil karya teknologi, inovasi dan riset dari masing-masing prodi. Oh, berarti mereka mungkin bukan ini ya, bukan produk makanan ya. Karena dia adalah hasil karya teknologi, inovasi dan riset dari masing-masing prodi. Itu dari FIS. Lalu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah inovasi teknologi ya. Lalu dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu produk pendidikan dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa, itu dari FIP ya. Lalu dari Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Sistem Informasi dan Pemeringkatan itu akan menampilkan produk inovasi UNJ. Lalu dari Pusat Bahasa itu adalah dari Language Center UNJ ya. Lalu kemudian mitra industri itu adalah display atau produk perusahaan. Nah, jadi itu ini adalah berarti ini semuanya sudah berpartisipasi ya, berpartisipasi. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita lihat dari rundown acara ini, berarti MIPA memang biopreneurship ini ya. Ini dari MIPA biopreneurship, urban farming, waste management. Nah, berarti ini kita akan menjadi salah satu ini juga ya, menjadi salah satu apa ya namanya menjadi salah satu aktor utama juga nih ya untuk yang MIPA gitu, karena di sini tertera biopreneurship. Jadi berarti di sini. Begitu Nilam. Berarti kita di ini ya, Bu, masih di stand aja kan, Bu? Nggak jelasin kemana-mana, Bu. Oh, enggak. Ya, tapi mungkin itu yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi kalau memang bisa ya, jadi brosur ya. Kalau misalkan nanti ada penjelasan, Anda siapkan brosur kan nggak harus kalau misalkan nanti ternyata kita kan belum tahu nih ya bagaimana ini ya. Ternyata harus presentasi. Nah, Anda bisa presentasi hanya brosur, tidak perlu dengan menggunakan PPT dan sebagainya. Cukup brosur yang Anda buat, makanya silakan mungkin ya hanya sebagai syarat saja ya. Anda untuk menjelaskan produk yang Anda buat ya, supaya ini kalau seandainya nanti minta disuruh menjelaskan, Anda sudah punya gitu. Begitu Nila. Oh, baik Ibu, berarti brosur aja ya, Bu. Mungkin ya, ayo brosur. deh. Kalau misalkan nanti ada presentasi ya silakan, jadi siapkan saja. Karena kan Ibu teknisnya itu kan baru mau dirapatkan ini ya, hari Jumat besok ya. Jadi mungkin disiapkan saja baik itu PPT. Nah, yang brosur seperti yang Ibu sampaikan tadi, nggak usah banyak-banyak ya. Kan bisa request ya, atau mungkin nanti Anda gabungkan ini ya. Anda gabung tapi nggak bisa juga ya, karena kan itu cetakannya ini. Karena kan biasanya kan itu ada minimal ya, minimal pembuatannya gitu. Nah, pokoknya nanti gimana teknisnya mungkin nanti untuk info lebih lengkap Ibu sampaikan nanti di hari Jumat setelah Ibu rapat gitu ya. Jadi mungkin nanti itu mungkin via WA saja ke PJ atau mungkin bisa Ibu sampaikan nanti secara ini ya, tertulis juga ya melalui WA. Begitu ya Nilam ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada lagi, sebelum kita tutup mungkin nanti kita foto dulu ya. Siapa tahu sambil berjalan ini ada yang mau resign, boleh. Tapi kita memanfaatkan waktu supaya tidak ada yang terbuang ya. Karena kan mudah-mudahan ini zoomnya zoom ini ya. Silahkan dibuka dulu kameranya ya. Kita on cam dulu supaya dokumentasi kita
bisa kita jadikan sebagai bukti untuk perkuliahan kita pada pagi ini. Oke. Ayo yang belum on cam ya, yang belum on cam, ayo on cam gitu. Ayo ya. Jadi hari ini Ibu ada rapat juga nih. Habis ini ada rapat Zoom ya. Mungkin ini rapat prodi, rapat rumpun. Nanti hari Jumat rapat ini. Ya, ada beberapa rapat ini ya. Oke, insya Allah ya kita ketemu lagi di Ibu hari Jumat, insya Allah Ibu ke kampus ya hari Jumat. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ketemu ya, boleh di hari Jumat ya. Tapi walaupun kita kuliah Bu, boleh online ya, memang kita kuliahnya online. Tapi kalau ada yang mau terkait dengan kegiatan Expo, mau ini kebetulan Anda ke kampus, boleh ketemu Ibu di lab SPH di lantai 9. Oke, silakan didokumentasikan Amin. Baik, teman-teman, saya izin untuk screenshot kehadiran ya. Untuk slide 1, 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, udah Ibu. Udah, sebentar Ibu, nanti kirim ya nih. Oke, baik, dengan demikian ya, selesai sudah materi kita pada hari ini. Intinya adalah ya, ini adalah sebagai kelengkapan ya untuk Anda nanti di dalam memasarkan dan juga memamerkan produk yang akan dilaksanakan pada kegiatan Expo UNJ pada tanggal 17 Juni. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan sebagai penutup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu izin tutup ya.